You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Strateginya gagal, Marco Bezzecchi akui belajar dari Marc Marquez di balapan MotoGP Republik Ceko 2025. Gelaran MotoGP Republik Ceko di sirkuit Automotodrome Brno menjadi saksi kegigihan dua sosok besar. Marc Marquez, yang kembali menorehkan sejarah, dan Marco Bezzecchi, yang belajar dari sang legenda saat strateginya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Awalnya, Marco Bezzecchi memulai balapan dengan penuh percaya diri. Pembalap Aprilia Racing ini merancang skenario agresif, start kuat, langsung tekan, lalu mempertahankan posisi hingga akhir. Namun, di hadapannya berdiri sosok yang tidak mudah digoyahkan, Marc Marquez. Marquez, yang sudah mencatatkan 8 kemenangan musim ini, tampil tenang dan menahan ritme yang pas. Saya tahu Marc mengendalikan balapan, ia menyimpan 0,1 detik untuk dirinya sendiri, ungkap Bezzecchi. Itu mengindikasikan bahwa sang juara Spanyol tidak tergesa-gesa, namun lihai membaca situasi. Bezzecchi, meski tahu Marquez superior, tidak serta-merta menyerah. Dia menekan batas kecepatan, terus menjaga presisi tiap tikungan, dan berusaha mengejar celah. Tapi Marquez tetap terlalu sulit dijangkau. Sementara itu, Marquez mempertahankan jarak stabil, menikmati ritme balapan. Data di lap 12 menyebutkan Marquez berada sekitar 1,35 detik di depan Bezzecchi. Lebih menakjubkan lagi, hingga akhir balapan, keunggulannya sempat mencapai 2,624 detik. Ini menunjukkan kepercayaan diri sang juara. Kemenangan di Brno ini merupakan yang ke-8 bagi Marquez di musim MotoGP 2025. Tren menanjak itu semakin memperkokoh posisinya di klasemen, kini sudah mengumpulkan 381 poin dari 12 balapan. Meski begitu, Marquez tidak ingin cepat merayakan gelar. Saya realistis. Juara dunia 2025 masih jauh, katanya, mengingat masih ada 10 seri tersisa. Tampil konsisten, menurutnya, adalah kunci. Bagi Marco Bezzecchi, finish di posisi runner-up di Brno bukanlah kegagalan, melainkan kesempatan emas untuk belajar meningkatkan kualitasnya di MotoGP. Saya pikir Marc juga membantu Anda dengan waktu untuk mempelajarinya, untuk mengetahui apa yang kurang di paruh pertama dan kedua musim ini, tutur rider asal Italia tersebut. Strategi yang kurang optimal di Brno ini menegaskan pada Bezzecchi bahwa dalam level atas, selisih kecil separuh detik bisa jadi jurang. Kini, pelajaran dari Marquez akan menjadi bahan bakar untuk merancang strategi musim kedua yang lebih matang. Dengan jeda musim panas kini tiba, para pembalap punya waktu untuk mengevaluasi. Seri berikutnya, MotoGP Austria 2025, akan digelar pada 15-17 Agustus di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Austria adalah trek cepat panjang, yang cocok untuk motor bermesin kencang seperti Ducati. Apakah Marquez akan melanjutkan dominasinya, atau justru Bezzecchi yang belajar dari kekalahannya di Brno akan tampil lebih sabar dan terukur? Balapan di Brno menyajikan dua sudut pandang yang kontras namun saling melengkapi dalam cerita besar musim ini. Di satu sisi, Marc Marquez tampil dominan. Seorang juara sejati yang menunjukkan kemampuannya mengelola tekanan dengan tenang, mengatur ritme balapan dengan presisi, dan menjaga konsistensi di tengah persaingan ketat. Marquez tak hanya membalap cepat, ia membalap cerdas. Sebuah ciri khas sang pemimpin klasemen yang semakin mantap menuju gelar juara dunia. Di sisi lain, muncul Marco Bezzecchi, pembalap muda yang agresif dan penuh semangat. Namun kali ini, Bezzecchi mulai menunjukkan kematangan. Ia belajar bahwa untuk bersaing di level tertinggi, tak cukup hanya mengandalkan keberanian. Dibutuhkan keseimbangan antara agresi, strategi, dan ketenangan. Brno bukan sekadar arena balap baginya, melainkan ruang belajar yang penuh pelajaran berharga. Balapan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga tentang kemenangan melawan diri sendiri. Bezzecchi mungkin belum berdiri di podium tertinggi, namun ia pulang membawa bekal penting untuk pertarungan di sisa musim. Sementara itu, Marquez tetap berada di jalurnya, membangun momentum demi momentum, semakin dekat dengan tahta juara dunia yang tinggal selangkah lagi. MotoGP Austria di Spielberg akan menjadi ajang yang sangat dinanti. Apakah Ducati kembali moncer,
Atau apakah pembalap-pembalap seperti Bezzecchi mulai menyalip dan memberi tantangan nyata? Sementara itu, MotoGP 2025 tamat bagi Francesco Bagnaia, kibarkan bendera putih jadi pesaing Marc Marquez. MotoGP 2025 tampaknya sudah berakhir bagi pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dalam persaingan perebutan juara dunia. Francesco Bagnaia terancam kembali kehilangan gelar dalam 2 musim berturut-turut oleh sesama pembalap Ducati yang menggunakan motor setara. Tahun lalu, Bagnaia kehilangan gelar setelah bersaing sampai seri terakhir dengan Jorge Martin yang memperkuat tim satelit Pramac. Kali ini pembalap asal Chivasso itu sudah menyerah dalam persaingan saat MotoGP 2025 masih menyisakan 10 seri balap. Bagnaia mendapatkan pukulan telak dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang berhasil melesat dengan motor Desmosedici EP25 sejak awal musim. Adapun kini juara MotoGP 2 kali sudah tertinggal 168 poin dari Marquez, juara MotoGP 6 kali, saat memasuki liburan musim panas. Bagaimana tidak? Bagnaia baru sekali menang sedangkan Marquez dapat melakukannya 19 kali dalam 24 balapan sprint maupun GP musim ini. Raihan pole position bahkan tidak dapat dimanfaatkan Bagnaia untuk mendapatkan podium pada seri ke-12 MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Česka, akhir pekan lalu. Pembalap berusia 28 tahun itu hanya finish ke-7 dalam balapan sprint dan finish ke-4 pada balapan utama. Hasil ini membuat Bagnaia makin tenggelam dengan rasa frustrasi terhadap motornya. Bagnaia tak bisa keluar dari krisis yang dialaminya musim ini, pengereman dan entry ke tikungan yang belum ketemu obatnya. Masalah tersebut membuat Bagnaia kehilangan waktu di tikungan sehingga lebih mudah untuk disalip pembalap lain. Pada sprint MotoGP Ceko, Bagnaia sempat memimpin tetapi tak dapat melawan balik setelah disalip 4 pembalap. Sejak awal tahun, sejak di Thailand, saya memiliki masalah pada pengereman dan entry, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari Corse di Moto. Dulu sulit untuk menyalip saya dan mereka yang menyalip saya seringkali melebar, tetapi sekarang situasinya terbalik. Bagnaia merasa menjadi pembalap terburuk dalam pengereman. Ini kelihatan dari bagaimana posisinya mudah melorot setelah menerobos ke depan di awal. Kesulitan Bagnaia dalam pengereman sudah terlihat saat dia melebar pada lap kedua sehingga kehilangan posisi pertama. Saya tidak bisa mengerem dengan keras dan ketika saya mencoba melakukannya, motornya tetap lurus atau saya melebar. Saya benar-benar kesulitan dalam aspek itu, sulit untuk dimengerti. Saat mencoba mengerem seperti yang saya mau, tidak ada cara untuk menghentikan motornya. Dan ketika saya mengerem lebih lambat untuk mendapatkan jarak, saya kesulitan untuk masuk. Ini adalah situasi yang sangat sulit untuk diatasi, ujar Bagnaia. Kendati menegaskan kembali DNA motor Ducati Desmosedici EP25 tak sesuai dengan kebutuhannya pada bagian depan untuk pengereman, Bagnaia tidak menyerah. Kami harus bertahan. Yang pasti, pendekatan dan tujuan telah berubah selama paruh pertama musim ini, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Bagnaia juga bersikap realistis bahwa dirinya sudah tak bisa bersaing lagi pada kejuaraan dunia di musim ini. Bagnaia sudah tertinggal segalanya dari Marc Marquez, mulai dari kecepatan dan juga poin di kejuaraan. Sebagai perbandingan, dengan keunggulan 168 poin, Marquez tetap memimpin meski melewatkan 4 seri balap dan Bagnaia melakukan sapu bersih seperti dirinya. Fokus Bagnaia pun ke peringkat 2 yang saat ini dihuni oleh Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, adik Marc Marquez dan rider bermotor Ducati lainnya. Saya bertekad untuk memenangkan kejuaraan, tetapi saat ini saya harus realistis, kata Bagnaia. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk bertarung dengan Marc untuk memperebutkan gelar. Kami harus memulai dari titik yang berbeda. Saya harus berusaha mengejar Alex di depan saya, dan berkembang hingga akhir untuk mencoba siap pada 2026. Sementara itu, laju kencang Marc Marquez kejar rekor Valentino Rossi. Marc Marquez melanjutkan dominasi di MotoGP 2025, sekaligus terus melaju dalam usaha mengejar rekor Valentino Rossi. Dalam seri paling anyar di Republik Ceko pada akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan dalam sprint race dan juga race utama. Kemenangan double semacam itu sudah rutin dilakukannya di dalam 5 seri terakhir. Sejak sprint race hadir di MotoGP, Marc Marquez menjadi rider pertama yang mampu meraih kemenangan double sebanyak 5 seri beruntun. Total, musim ini MM93 sudah bikin 8 kemenangan double yang juga sebuah rekor. Dengan 5 kali berturut-turut menang balapan Grand Prix, Marc Marquez sekaligus menjadi rider pertama Ducati yang melakukannya di kelas utama. Ia membuat rekor itu dengan mematahkan pencapaian sebelumnya dari Francesco Bagnaia. Sebelum ini,
Bagnaia pegang rekor tersebut lewat 4 kemenangan berturut-turut di atas motor Ducati pada musim 2022. Bagi Marc Marquez, hasil dalam race utama di Brno juga menjadi kemenangannya yang ke-70 di MotoGP. Jumlah itu menegaskannya di posisi kedua sepanjang sejarah, cuma kalah dari Valentino Rossi, 89, alias terpaut 19 kemenangan. Bukan cuma itu rekor Rossi yang kini dikejar Marquez. Ada pula jumlah podium. Marc Marquez kini sudah 121 kali naik podium MotoGP, cuma kalah dari 199 podium milik Rossi. Dengan Marc Marquez saat ini juga bercokol dengan nyaman di puncak klasemen MotoGP, ia pun berpeluang menambah koleksi gelar juara dunianya di MotoGP. Saat ini Marquez sudah punya 6 titel di kelas utama tepat di bawah Rossi, 7. Giacomo Agostini bertengger di posisi teratas dengan 8 gelar juara dunia kelas utama.